Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kami serukan nama-Mu di tempat ini, Tuhan. Nama yang berkuasa. Siapakah namanya? Mari bersama nyanyikan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari bertepuk tangan katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari setiap yang bernafas hari ini kita puji sembah Tuhan kita. Serukan namanya bersama nyanyikan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Kami lambaikan tangan, kami katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bersama kita nyatakan, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Nyatakan dengan iman, katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Mari setiap kita katakan, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Dialah Yesus, Yesus Raja segala raja. Bersama katakan, Engkau yang berkuasa. Lebih lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bersama kita nyatakan, Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh kami percaya ada kuasa yang membebaskan dalam nama Yesus. Kami pegang firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, saat kami berjalan dengan Engkau, tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan. Dari lubuk hati kami nyatakan,
Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Ku tidak takut, sebab Kau beserta kami, sebab Kau besertaku, dan kami tidak bimbang. ku tidak bimbang. Amin. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari setiap kita nyatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Memegang dengan tangan kananmu. dengan tangan kanan. Kami percaya Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Mari setiap kita yang beriman katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan. Ini iman kami Tuhan. Yesus memegangku Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku, Yesus memberi. Sekali lagi bersama katakan, Yesus, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu kiranya mengurapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Biarlah firman-Mu itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami mengerti Tuhan, tapi kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, tuntun kami Yesus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya sepanjang minggu ini? Kak berdoa semoga kita semua tetap dalam keadaan baik ya teman-teman. Nah, siapa di sini yang udah beribadah semenjak GC di minggu yang lalu teman-teman? Nah, kalau misalnya kalian udah mendengarkan sharing firman minggu lalu atau kalian beribadah di tempat lain, kakak mau mengingatkan setiap kita bahwa tema sepanjang bulan September kita memasuki tahun yang baru nih teman-teman. Tema kita sepanjang bulan ini adalah Tahun Koneksi Ilahi dan Kesukaan Besar atau The Year of Divine Connection dan Great Joy. Nah teman-teman, bukan hanya kita mendapatkan bulan baru, tapi kalau teman-teman masih ingat sharing firman minggu lalu, kita juga memasuki tahun yang baru nih teman-teman. Tahun yang ke-5786. Nah ini bukan berdasarkan kalender kita Indonesia ya teman-teman, tapi ini berdasarkan kalender Yahudi teman-teman sekalian. Nah 5786, kakak mau mengingatkan kita semuanya bahwa kita memasuki tahun yang baru, tahun kalender Yahudi 5786. 5786 itu disebut juga sebagai Pei Vav teman-teman. Nah Pei ini artinya mulut, itu bisa juga kita bilang ucapan atau firman, dan itu melambangkan bahwa apa yang kita ucapkan keluar dari mulut kita, apakah itu kebaikan atau keburukan, atau mungkin kita menyembunyikan kebenaran, atau kita memberitahukan kebenaran bagi orang-orang. Nah, Vav ini berbicara tentang kait atau penghubung teman-teman, yaitu dia menjadi pengikat kita atau menyatukan kita. Nah, teman-teman sekalian, nah biarlah di tahun yang baru ini teman-teman, Kristus yang telah lahir bagi kita, yang menjadi koneksi antara kita dengan surga, juga bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita nih teman-teman. Nah, kakak mau ajak kita baca dulu tema kita sepanjang bulan ini di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah teman-teman semuanya, ayat ini bukan identik dengan Natal ya teman-teman, tapi ayat ini identik dengan kesukaan yang besar, yaitu berhubung dengan tema kita sepanjang bulan ini teman-teman. Di tengah berita-berita yang buruk, di tengah situasi yang sedang tidak kondusif teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita, amin. Dan ia juga akan membangkitkan kehidupan rohani kita. Mungkin tantangan kita beda-beda ya teman-teman, tantangan teman-teman yang lain, tantangan kakak, tantangan temannya teman kamu, tantangan keluarga kita, itu berbeda-beda. Tapi kita punya satu kesamaan, yaitu kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang dahsyat yang akan membantu kita. Nah, firman hari ini berjudul Kembali Pulang. Sama-sama katakan, kembali pulang. Nah, kenapa sih Kak kita harus kembali pulang? Yuk kita baca di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 kita baca bersama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Masih ingat gak teman-teman cerita sekolah minggu Adam dan Hawa nih teman-teman? Ya, pasti teman-teman masih ingat ya. Buah terlarang yang dimakan oleh mereka. Dan sehingga itu membuat mereka tuh jatuh dalam dosa teman-teman.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Kakak ataupun kalian semuanya pasti pernah berbuat dosa, teman-teman. Nah, dosanya mungkin bermacam-macam ya, teman-teman. Ada dosa yang kita sadari, ada pun dosa yang tidak kita sadari. Misalnya kalau kamu sadar bahwa kamu salah, kamu bisa meminta maaf secara langsung. Tapi kalau misalnya dosa itu lebih kepada sikap kita, habit kita, misalnya kita sombong, kita orangnya suka iri kepada orang lain, ya itu mungkin kita nggak sadar ya, teman-teman. Tapi tetap teman-teman, dosa ya dosa, teman-teman. Nggak ada dosa putih, nggak ada dosa hitam, dosa ya dosa. Dan seharusnya kita juga lah yang dihukum, teman-teman. Kita juga lah yang disalibkan. Mungkin kita melihat teman kita bakalan ditaruh mahkota duri mungkin ya, teman-teman sekalian, kalau kita yang disalibkan. Tapi kelahiran daripada Tuhan Yesus datang dan mati bagi kita, menebus setiap dosa-dosa kita, teman-teman. Oleh karena itu, mari teman-teman, kalau kamu yang masih saat ini masih bergumul dengan dosa-dosa kamu, ayo kita kembali kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sang koneksi kita, teman-teman. Nah, kakak mau dosa itu memisahkan manusia juga dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kamu berbuat dosa, maka kamu akan merasa bahwa kamu itu hidupnya terpisah daripada Tuhan, atau kamu jauh daripada Tuhan. Karena apa? Karena dosa yang memisahkan itu semua, teman-teman. Mungkin teman-teman ada doa yang belum dijawab. Kalau teman-teman punya doa yang sudah dijawab, ya puji Tuhan ya, teman-teman. Tapi mungkin kalian punya doa yang belum dijawab sama Tuhan. Nah, coba kalian cross check kembali kepada diri kalian, kepada kehidupan rohani kalian, kepada apa yang kalian lakukan selama ini. Dan bisa saja doa itu belum dijawab karena masih ada dosa yang kalian lakukan. Dan dosa itu terus-menerus diulang-ulang, teman-teman. So, ini saatnya kamu akui dosa kamu di hadapan Tuhan. Dan caranya adalah kita bertobat, teman-teman. Harus ada yang namanya pertobatan. Sama-sama katakan pertobatan. Nah, pertobatan itu pasti lahir daripada diri kita masing-masing. Nah, mungkin orang bisa berkata bahwa kamu salah, kamu begini. Tapi keputusan untuk bertobat itu adalah keputusan diri kita masing-masing, teman-teman. Kakak mau kita baca di Zakaria 1 ayat 3. Zakaria 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Teman-teman, ayo sama-sama kita bertobat daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita yang ada di masa lalu, teman-teman. Bertobat itu juga harus dilakukan dengan cara kita mengakui dulu di hadapan Tuhan. Lalu kita bertobat. Ibaratnya seperti kamu masuk di rumah atau di tempat yang salah. Kamu masuk ke rumah orang nih, misalnya, teman-teman. Kamu harus cari nih, harusnya kamu tinggalnya di mana, harusnya di rumah mana yang kamu masukin. Kalau kamu sudah tahu itu bukan rumahnya kamu yang sebenarnya, maka kamu harus melangkah keluar daripada rumah itu dan kamu masuk ke dalam rumah yang seharusnya kamu tinggali. Nah, itu juga seperti kehidupan kita, teman-teman. Ada sesuatu yang salah, maka kita harus bertindak, teman-teman. Kita harus keluar dari kesalahan itu, kita menuju jalan kita, jalan yang benar. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu berdoa, kita perlu mencari Tuhan, kita perlu bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau bertobat, Tuhan. Aku mau dosa-dosaku itu tidak lagi kulakukan dalam hidupku ini, Tuhan. Tuhan, bantu aku. Kamu bisa berdoa seperti itu kepada Tuhan. Setelah kamu sudah berdoa, maka kamu harus punya keberanian untuk melangkah keluar daripada kesalahan kamu. Atau mungkin zona nyamannya kamu ya, teman-teman. Nah, ayo kita sama-sama keluar daripada kesalahan kita. Mungkin awalnya sulit, awalnya susah. Mungkin dulunya kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, yang ngomongnya kasar. Lalu kita berencana supaya kita bertobat dan akhirnya kita tidak lagi ngomong kasar. Nah, itu pasti sedikit sulit, teman-teman. Pasti kita bakal dijauhin, mungkin kita nggak punya teman. Tapi teman-teman jangan takut, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita.
So harus berani, dan yang terakhir harus komitmen teman-teman. Kalau kamu sudah punya keberanian, maka kamu harus terus komitmen. Jangan tiba-tiba kamu jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Atau mungkin lubangnya semakin dalam ya teman-teman. Nah kalau kamu sudah tahu bahwa kata-kata kasar itu tidak baik diucapkan, maka janganlah ngomong lagi, dan sampai selama-lamanya jangan lagi melakukan hal yang sama. Itu butuh waktu teman-teman, dan itu butuh proses, tapi percayalah selama Tuhan beserta dengan kita, selama Tuhan bersama-sama dengan kita pasti bisa. Dan yang terutama adalah kita harus menemui Tuhan itu sendiri teman-teman. Oke teman-teman sekalian, nah biarlah hari ini kita memutuskan untuk kita hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang ada di masa lalu, kita tinggalkan itu semuanya. Ayo kita kembali kepada jalan yang benar. Ayo kita kembali kepada rancangan Tuhan. Ayo kita kejar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bisa menjadi saksi Kristus. Kehidupan kita juga bisa menjadi terang bagi orang-orang di luar, dan Tuhan juga dimuliakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat firman yang telah kami dengar Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, saat ini kami sedang berada di jalan yang salah. Kami akui segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mau memutuskan untuk bertobat Tuhan. Kami mau berbalik Tuhan, kami gak mau lagi berada di jalan yang salah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang membantu setiap kami, supaya kami dapat melangkah keluar daripada kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, layakkanlah kami, kuduskanlah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap keluarga, anggota keluarga dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai mereka, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, Engkau berikan damai sejahtera di dalam rumah mereka, dan biarlah Tuhan sendiri yang berada di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Kau berkati keluarga mereka satu persatu dengan berkat yang berlimpah-limpah yang daripada-Mu Tuhan. Juga sekolah, pendidikan kami Tuhan, biarlah kiranya Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan saat kami berada di sekolah kami, di les kami Tuhan, bahkan saat kami bergaul dengan teman-teman kami. Berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat memilih teman-teman yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga rindu berdoa bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Mari teman-teman angkat kedua tangan-Mu, sama-sama kita katakan Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Diberkatilah tembok dan puri-Mu, biarlah damai sejahtera dan sentosa itu meliputi tembok-tembok-Mu, dan biarlah berkat daripada Yerusalem itu juga mengalir atas keluarga kami, atas negara kami, atas pendidikan kami, atas teman-teman kami, bahkan atas diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kepala departemen kami, Kak Yohana, dan juga wakilnya Kak Melvin. Kiranya Kau berikan mereka Tuhan kesehatan yang berlimpah-limpah, berkat yang berlimpah-limpah dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, kiranya itu berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan menunjukkan aktivitas kami Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang selalu bersama-sama kami, dan kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Yuk teman-teman semuanya, angkat kedua tangan-Mu, arahkan wajah-Mu ke surga. Pulanglah, bawalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan manis daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita semua dari hari ini, besok sampai selama-lamanya. Teman-teman yang siap melangkah keluar daripada dosa-dosa, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.